Assalamualaikum anak-anak ustazah. Hari ini kita akan belajar matematika mengenai pecahan. Tapi sebelum ustazah masuk pecahan, ustazah mau tanya dulu nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Bilangan dalam matematika itu ada bilangan apa aja? Nah, bilangan dalam matematika itu ada bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi menjadi dua. Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Kalau bilangan bulat positif, misalnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif, misalnya -1, -2, -3. Selain ada bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif, juga ada namanya bilangan asli. Bilangan asli itu yang bagaimana? Yaitu bilangan yang dimulai dari angka 1. 1, 2, 3. Itu namanya bilangan asli. Selain bilangan asli, ada lagi yang namanya bilangan cacah. Ada yang tahu nggak kira-kira bilangan cacah itu dimulai dari angka berapa? Ya, bilangan cacah dimulai dari angka 0. Kalau bilangan asli tadi mulai dari 1, kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Oke, jika sudah ingat macam-macam bilangan, kita akan masuk ke bilangan pecahan. Oke, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Di sini ustazah punya sebuah gambar persegi panjang. Ada berapa buah gambar persegi panjangnya? Hanya ada 1. Nah, persegi panjang ini ustazah bagi menjadi 2 bagian. Ustazah kasih garis di sini sehingga persegi panjang yang tadinya 1 menjadi 2 bagian. Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2. Yang tadinya 1 berubah menjadi 2 karena kita bagi. Oke, sekarang ustazah arsir yang bagian atas. Apa itu arsir ustazah? Arsir itu diwarnai, diberi, diisi. Nah, setelah ustazah arsir yang di atas, sekarang bagian pertama itu ada arsiran, ada coretan, ada warna. Bagian yang kedua tidak ada. Bagaimana kita merubah gambar ini menjadi pecahan? Kita lihat yang diarsir ada berapa bagian? 1. Makanya kita buat 1 per. Berapa semua bagian persegi panjang tadi? Ada 2. 1, 2 yang sudah kita beri angka ini. Jadi 1 per 2. Inilah yang disebut pecahan. Nah, selanjutnya ada lingkaran. Sebuah lingkaran. Lingkaran ini juga ustazah bagi 2. Kita hitung lagi ya. Jadi 1, 2. Ada 2 bagian dia. Selanjutnya ustazah arsir lagi, ustazah warnain lagi, ustazah coret lagi. Bagian yang nggak harus yang pertama ya, boleh bagian yang kedua. Oke. Bagian yang kedua yang ustazah coret. Nah, bagaimana membuatnya dalam bentuk pecahan? Kita lihat, yang dicoret itu berapa bagian? Hanya 1, maka dibuat 1 per. Ini namanya per ya nak. Terus lingkaran ini memiliki berapa bagian tadi yang sudah kita beri angka? 1, 2, berarti 1 per 2. Oke, contoh selanjutnya masih persegi panjang. Tapi kali ini persegi panjangnya ustazah bagi menjadi 3. 1, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, sekarang ustazah arsir salah satu bagian persegi panjangnya. Bagaimana membuat pecahannya? Kita lihat yang diarsir berapa bagian? Hanya 1. Maka dibuat 1 per. Semuanya ada berapa bagian? 3. 1 per 3. Bisa? Oke, contoh terakhir. Ustazah buat segi 4 deh. Segi 4 ini ustazah bagi menjadi 4 bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang ustazah arsir 2 kotak. Ini kan ada kotaknya, ada 1, 2, 3, 4. Ustazah arsir, ustazah garis 2. 1 dan 2. Bagaimana cara mencari pecahannya? Berapa banyak yang ustazah arsir? Berapa bagian yang ustazah arsir? Berapa banyak? Ada 2. Makanya kita buat 2 per. Seluruhnya ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4.
Jadi 2/4. Bisa? Nah, kalau sudah paham, selanjutnya yang atas ini biasa disebut dengan pembilang. Dan yang di bawah itu penyebut. Sudah? Satu contoh terakhir. Ustazah punya persegi panjang lagi. Ustazah bagi menjadi banyak. 1, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi berapa bagian? Persegi panjangnya kita buat ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ustazah mau arsir dia 3, nggak usah 3, 2. Ustazah mau arsir dia 2 bagian. Bagian 1 dan bagian 2. Bagaimana cara membuat pecahannya? Lihat yang diarsir ada berapa bagian? 1, 2. Berarti kita buat 2 per. Semuanya ada berapa bagian? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5 per 5 bagian. Nah, bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Oke, di sini Ustazah punya persegi panjang lagi. Persegi panjang ini Ustazah bagi menjadi banyak bagian. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti persegi panjangnya ada berapa bagian? Ada 8 bagian. Nah, sekarang Ustazah mau arsir bagian yang sebelah sini semuanya. Semuanya Ustazah arsir. Nah, bagaimana cara membuat pecahannya? Masih ingat? Kita hitung kotak yang terkena arsiran. Ada berapa kotak? Ada berapa bagian? 1. Ini kan bagian pertama. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 bagian yang diarsir. Maka 4 per. Seluruhnya ada berapa bagian? Kita hitung lagi. Kalaupun tidak mau menghitung, kita sudah buat di sini tadi ada 8 bagian. Makanya 4 per 8. Oke, sekarang lihat ke papan tulis. Di sini Ustazah punya sebuah persegi yang sudah dibagi menjadi 4 bagian. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Perseginya udah kita bagi, atau segi 4-nya udah kita bagi menjadi 4 bagian. Tapi di sebelah sini ada angka 1/4. Apa maksudnya? Nah, Ustazah mau kalian coba 1/4 ini jika dimasukkan ke dalam gambar, bagaimana gambarnya? Nah, ingat tadi kalau 1 ini menandakan bagian yang kita warnai atau kita arsir. Berarti kalau di atasnya 1, hanya 1 bagian saja yang kita warnai. Kalian boleh pilih mau nomor 1, nomor 2, nomor 3, ataupun nomor 4. Mau nomor berapa? Oke, nomor 3. Kita isi atau kita warnai, kita arsir nomor 3. Berarti ada berapa bagian yang kita arsir? Ada 1. Boleh nggak kita arsir lagi? Tidak. Kenapa tidak? Karena di sini dia hanya meminta untuk dibuatkan 1/4 bagian. Dan gambar ini menunjukkan 1/4 bagian. Nah, bagaimana kalau misalnya Ustazah mau dia menjadi 2/4 bagian? Iya, pintar. Nah, kita tambah aja lagi 1 bagian yang diarsir menjadi 2. Nah, jadi bagian yang kita warnai ada 2, 1, 2. Makanya di sini 2. Kenapa di sini 4? Karena semua bagiannya ada 4. Kita hitung lagi coba. 1, 2, 3, 4. Makanya 2/4. 2 ini bagian yang kita warnai atau yang kita arsir, dan 4 ini total seluruh bagiannya. Yang di atas tadi namanya apa? Pembilang. Dan yang di bawah penyebut. Oke, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah bisa merubah ke dalam bentuk pecahan? Gampang kan? Nah, sekarang Ustazah mau kalian ambil buku matematikanya yang seperti ini.
Setelah itu, buka halaman 2. Sudah? Jika sudah, di halaman 2 yang mengingat kembali, itu ada gambar lingkaran, persegi panjang, ada gambar lingkaran lagi, ada gambar seperti ini, terus juga ada gambar persegi 4, segi 4 ya. Nah, di masing-masing gambar itu ada yang diwarnai. Yang diwarnai ini bisa kita maknai dengan arsiran yang Ustazah coret tadi. Nah, misalnya yang A, itu ada gambar lingkaran, lingkarannya dibagi 2 sama mereka, terus yang atasnya diwarnai atau diarsir. Diarsir itu boleh diwarnai, boleh kita coret seperti Ustazah tadi, atau kalian isi, boleh. Nah, selanjutnya, yang atas diwarnai, yang bawah tidak, tetapi dibagi menjadi 2 bagian. Nah, kalian rubah gambar ini ke dalam bentuk pecahan. Nah, selanjutnya, yang di bawah itu ada kita yang mengarsir. Dia memberikan gambar dan bagian pecahannya. Kita yang mengarsirnya. Jadi kalian tinggal warnai, boleh diwarnai, boleh diarsir, boleh kalian isi bagiannya dengan pensil sesuai dengan angka yang ada pada pecahannya. Oke?